Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa channel Dzikir Islami yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada tetap senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan usahanya, serta dilunaskan semua hutang-hutangnya. Dan yang paling utama ialah ditetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada salah satu jamaah yang bertanya, saya sudah melakukan amalan ini, saya sudah melakukan doa ini, saya sudah melakukan sholat ini, dan banyak lainnya. Akan tetapi kenapa doa dan hajat saya belum dikabulkan? Mungkin pertanyaan tersebut mewakili beberapa jamaah yang ada di channel Dzikir Islami ini. Baiklah, akan Al-Fakir jawab dengan kemampuan Al-Fakir. Jadi ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah mengamalkan sebuah amalan, akan tetapi belum juga dikabulkan oleh Allah, artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk terus mengingat, untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah sudah berjanji bahwa berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Itu adalah janji Allah. Adapun ketika belum dikabulkan, itu artinya masih ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Dalam agama kita, yaitu agama Islam, bahwa ketika kita sudah benar-benar bersih, ketika kita sudah benar-benar dekat dengan Allah, maka Allah akan mengabulkan apa saja yang kita inginkan. Ada beberapa tahapan dalam membersihkan diri, membersihkan hati kita dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama tentunya dengan mendekatkan melalui zikir, melalui wirid, melalui doa dan lain sebagainya. Akan tetapi ada satu yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika kita ingin membersihkan hati kita, hal yang paling pertama adalah dengan berusaha menghilangkan sikap-sikap tidak terpuji di dalam hati kita. Seperti apa? Contohnya seperti sifat sombong, sifat riya, sifat takabur, sifat iri, sifat ghibah, dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat-sifat yang mengotori hati, sehingga sebelum kita menjustifikasi atau menghukumi bahwa Allah tidak mengabulkan doa kita, terlebih dahulu bercerminlah, introspeksilah pada diri sendiri. sambil berusaha menghilangkan sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita,
tentunya kita juga harus melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni dan dimaafkan, sehingga hati kita, jiwa kita menjadi suci dan bersih kembali. Di antara bacaan permohonan maaf kepada Allah, permohonan ampunan kepada Allah yang paling masyhur adalah bacaan istighfar. Ada berbagai macam istighfar, dan salah satunya yang akan Al-Fakir sampaikan adalah Sayyidul Istighfar atau rajanya istighfar. Di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Sayyidul Istighfar ini merupakan istighfarnya seorang hamba yang benar-benar ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin membersihkan jiwanya dari dosa-dosa masa lalu yang pernah seorang hamba tersebut lakukan. Adapun bacaan istighfarnya ialah sebagai berikut. Seperti apakah Sayyidul Istighfar tersebut? Seperti apakah bacaan Sayyidul Istighfar? Sebelum Al-Fakir lanjutkan, marilah kita dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Zikir Islami yang insya Allah membawa manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bacaan istighfarnya ialah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjian-Mu. Sebatas kemampuanku, aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat. Kepadamu aku mengakui segala nikmat-Mu kepadaku. Aku mengakui dosa-dosaku, maka itu ampunilah dosaku. Sungguh tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Begitulah bacaan Sayyidul Istighfar yang faedahnya yaitu untuk permohonan ampunan kepada Allah. Ketika kita sudah memohon ampun kepada Allah, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, jiwa kita kembali bersih dan suci. Lalu tahap yang kedua adalah dengan mengisi hati kita, jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan demikian, apapun yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Al-Fakir, kita semua, hal yang paling utama adalah memohon ampun kepada Allah untuk diri sendiri, untuk kedua orang tua,
untuk keluarga kita, dan untuk seluruh umat Islam di dunia ini. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba yang bertobat, serta menjadi hamba-hamba yang tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita menjadi jiwa yang lebih bersih, menjadi jiwa yang lebih suci, dan mampu mengisi jiwa kita dengan amalan, dengan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.